Ya, baik. Selamat pagi teman-teman Tribuners. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Kali ini di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan terdapat salah seorang siswa yang berprestasi bernama Muhammad Fadil, kelas 11 di SMA Negeri 7 Pinrang, yang berada di Jalan Poros Pinrang Parepare, Kelurahan Manarang, Kecamatan Matirobulu. Dan siswa tersebut berhasil lolos di konferensi internasional atau konferensi bergengsi yang diadakan oleh mahasiswa Universitas Harvard. Konferensi itu bernama Konferensi Harvard for Project Asians and International Relations atau HPAIR. Dan setelah mengikuti konferensi internasional secara daring selama 3 hari mulai tanggal 21 hingga 23, mahasiswa Harvard akan memberikan sebuah sertifikat kepada peserta yang mengikuti konferensi ini, dan Fadil akan menerima sertifikat tersebut dan dapat digunakan untuk mendaftar di Universitas Harvard. Dan pada konferensi ini juga Fadil akan menerima materi dari pembicara terkemuka yang ada di dunia, termasuk mantan Presiden Singapura dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga mantan Presiden Korea Selatan. Dan seperti apa cerita Fadil dalam mengikuti seleksi konferensi HPAIR ini, ayo simak laporan berikut ini sampai selesai. Sebelumnya menjebol website NASA, kini siswa Pinrang kembali menorehkan prestasi di kancah dunia. Muhammad Fadli, siswa kelas 11 SMAN 7 Pinrang, Sulawesi Selatan, berhasil lolos dalam seleksi konferensi internasional tingkat dunia. SMAN 7 sendiri berlokasi di Jalan Poros Pinrang Parepare, Kelurahan Manarang, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Konferensi yang diikuti siswa kelas 11 itu adalah Harvard Project for Asian and International Relations yang berafiliasi dengan Universitas Harvard. Siswa asal Kecamatan Supa ini akan mengikuti konferensi internasional secara Zoom dan digelar selama 3 hari, mulai Jumat 21 Agustus 2026 hingga Minggu 23 Agustus 2026. Pelaksanaan konferensi akan berlangsung di Hanoi, Vietnam. Konferensi ini merupakan forum akademik dan profesional internasional tahunan terbesar yang dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa Universitas Harvard. Didirikan sejak tahun 1991, konferensi ini bertujuan untuk mempertemukan mahasiswa atau siswa berprestasi dan profesional muda dari seluruh dunia dengan para pemimpin global yang mendiskusikan isu-isu kritis ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan hubungan internasional, khususnya yang berdampak pada kawasan Asia Pasifik. Prestasi yang membanggakan tersebut diraih setelah Fadil mengikuti serangkaian tahapan seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Mahasiswa Universitas Harvard. Ia berhasil menyisihkan puluhan ribu pendaftar dari berbagai negara sebelum akhirnya dinyatakan lolos sebagai delegasi Indonesia. Siswa yang gemar pelajaran geografi itu sempat berulang kali mengalami kegagalan. Ia mengaku tidak pernah patah semangat untuk terus mencoba. Dorongan serta motivasi dari teman-teman dan lingkungan sekitarnya menjadi pemicu utama Fadil untuk terus melangkah. Fadil mengungkapkan informasi pendaftaran konferensi internasional tersebut ia temukan melalui media sosial Instagram. Selain dari Sekretaris PBB, konferensi yang diadakan secara online ini akan dihadiri mantan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung, CEO of Quora Adam D'Angelo, Direktur World Health Organization Tedros Adhanom, dan narasumber ternama lainnya. Iya, khusus untuk Fadil ya.
Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, hampir semua siswa di SMA Negeri 7 Pindrang ini selalu saya sampaikan bahwa jangan tinggalkan sekolah ini sebelum ada fotomu terpajang di dinding prestasi. Tapi terkhusus untuk Fadil ini salah satu anak yang saya banggakan juga, di samping karakternya bagus, intelijennya bagus, kemudian ada keinginannya yang kuat untuk maju. Malah sekarang ini Fadil saya dorong supaya bisa berkiprah ke luar negeri. Jadi bukan terbatas lagi di Sulawesi, di Jawa. Malah saya mendorong sekarang anak-anak SMA 7 ini supaya ada yang bisa ke luar negeri. Jadi, berarti Fadil siswa pertama untuk mengikuti konferensi internasional ini. iya betul. Dan dia ini otodidak mencari. Jadi kami hanya mendorong saja, dan Fadil memang anak-anak yang saya pikir anak yang luar biasa. Kalau untuk perkembangan siswa itu bagaimana sekolah dalam memfasilitasi jika ada siswa yang ingin berprestasi? Oh ya, di sini ini banyak kegiatan yang kami berikan pada siswa, termasuk pelatihan debat bahasa Inggris, kemudian pembimbingan Olimpiade Sains, kemudian O2SN dan seterusnya. Jadi banyak hal yang kami lakukan. Jadi, Harapannya untuk para siswa terutama Fadil karena kan bercita-cita untuk lanjut ke luar negeri. jadi harapan saya Fadil eksplor kembali lebih dalam lagi kemampuannya, karena saya pikir dia punya potensi. Jadi dasarnya sebenarnya bagaimana mendorong anak-anak supaya bisa lebih maju. Jangan takut bahwa kami dari kampung, kita dari desa, harus percaya diri. Jadi harus membangun kepercayaan diri bahwa kita sebenarnya bisa. Tentu kita harus punya keinginan yang kuat, karena itu modal besar. Saya mendapatkan info ini dikarenakan saya sering gagal di tingkat nasional, tetapi karena saya mendapatkan motivasi dari teman-teman di sekitar dan lingkungan saya merasa masih tetap semangat untuk mengikuti lomba-lomba atau seleksi-seleksi seperti ini. Nah, kebetulan di Instagram saya lewat seleksi dari Harvard untuk menjadi delegasi Indonesia ke virtual yang akan dihadiri oleh mantan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya pun mengisi formulir pendaftaran ini dan ternyata disetujui oleh Harvard. Dengan seleksi saya memasukkan essay saya. Setelah essay saya disaring dari 50.000 orang menjadi 500, saya mengikuti tahap wawancara dan juga saya, Masya Allah sekali, saya lolos di tahap wawancara ini dan sangat bersyukur. Kegiatan apa sih ini yang diikuti? Kegiatan ini diselenggarakan oleh BEM, bisa disebut BEM oleh Harvard karena mahasiswanya yang melaksanakannya. Nah, di kegiatan ini kita akan melakukan konferensi online di mana kita akan bertemu dengan pemuka-pemuka dunia. Adapun pembicaranya seperti mantan Sekretaris Jenderal PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mantan pembicara seperti mantan Presiden Korea Selatan, mantan Presiden Singapura, dan juga mantan Presiden Organisasi Kesehatan Dunia yang dari PBB. Bagaimana untuk proses seleksi pada kegiatan internasional ini? Proses seleksi kami dulu mengirimkan portofolio kami sebelum memulai esai. Nah, ketika portofolio sudah disetujui atau diakses oleh Harvard, kami diarahkan untuk membuat esai dengan tema yang ditentukan, yaitu Reasoning and Resolve. Nah, setelah tema esai tersebut, kami melanjutkan ke tema wawancara. Dari semua seleksi itu, kami disaring dari 50.000 peserta di seluruh dunia menjadi 500 peserta. Oh, berarti sangat ketat ya mengikuti kegiatan ini. Persentase untuk lolos pada kegiatan ini yang saya temukan di riset terbarunya hanya sampai 1% sampai 3%. Oh, jadi perwakilan dari Indonesia itu ada berapa? Perwakilan dari Indonesia yang baru
terpublikasikan ada dua, yaitu saya dan juga ada salah satu orang yang saya temukan di sosial media. Oh, berarti setelah mengikuti kegiatan ini, itu program selanjutnya dari Harvard bagaimana? Apakah akan ada jaminan untuk bisa masuk ke Harvard atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Biasanya sih ada ya, karena kita sudah memegang sertifikat dari Harvardnya langsung. Nah, untuk sertifikat ini kemungkinan bisa dijadikan pertimbangan untuk masuk ke Universitas Harvard di US. Jadi bagaimana untuk langkah setelah lulus nanti? Apa yang kita inginkan? Saya akan mencoba melamar di universitas luar negeri ataupun di Harvard karena saya sudah memiliki bekal, dan saya akan tetap mengikuti konferensi-konferensi seperti ini untuk mendapatkan pengalaman yang lebih lanjut ketika sudah lulus. Vokal karya tulisan kan sudah banyak juga. Iya, vokal karya tulisan saya pernah menjuarai karya tulisan tingkat nasional di Universitas Al-Marisa Madani Makassar sebagai juara 3 oleh karya tulis teman saya dan juga saya. Kalau pada kegiatan konferensi ini berfokus kemana? Pada kegiatan konferensi ini berfokus kepada kepemimpinan karena menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berpengaruh dari dunia seperti yang saya jelaskan tadi, di Sekretaris Jenderal PBB dan juga mantan Presiden Korea Selatan. Jadi berapa lama pelaksanaannya nanti? Pelaksanaannya akan dimulai dari tanggal 21 sampai 23 besok hingga lusa secara online. Harapannya harapan setelah kegiatan konferensi ini bagaimana? Harapan saya adalah saya bisa mendapatkan koneksi baru karena ini bertaraf internasional, dan saya juga tetap mendapat motivasi dari teman-teman dan lingkungan saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau bentuk dukungan dari orang tua itu seperti apa? Bentuk dukungan dari orang tua saya yaitu adalah motivasi dan juga fasilitas dipenuhi untuk mengikuti konferensi ini, dan saya juga sering mengikuti lomba-lomba seperti lomba debat dan juga lomba karya tulis ilmiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.